Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sani Febrian Saputra, NIM J1B018094. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air. Konservasi tanah mekanik adalah semua pelakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan membutuhkan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah dikenal pula dengan sebutan metode sipil teknis. Air. Konservasi air adalah penggunaan air jatuh ke tanah sebesien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Konservasi tanah. Adapun bagian pada konservasi tanah ialah teras. Teras merupakan metode konservasi yang ditunjukkan untuk mengurangi panjang lereng menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Adapun macam-macam teras. Teras bangunan atau teras tengah. Bangku atau teras tengah dibuat dengan cara memotong panjang lereng dan meratakan tanah di bagian bawah sehingga terjadi suatu deretan bangunan yang bertujuan seperti tangga. Adapun fungsi dari teras bangku. Yang pertama, memperlambat aliran permukaan. Yang kedua, menampung dan menyeluruhkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Yang ketiga, meningkatkan laju infiltrasi. Yang keempat, mempermudah pengolahan tanah. Konservasi air. Adapun manfaat konservasi air adalah meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Bagian B, meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Konservasi tanah. Masing-masing jenis teknik konservasi tanah mekanis mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam penerapan agar dapat mengoptimalkan kelebihan dan meminimalkan kekurangannya. Tidak semua teknik konservasi tanah mekanis dapat diterapkan untuk semua kondisi lahan, melainkan bersifat spesifik lokasi dan penerapan harus disesuaikan dengan agrosistem setempat. Konservasi air. Teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik sebagai berikut. Kawasan beriklim kering dan semi kering. 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya karakteristik air di dalam tanah. Semua lahan berlereng, bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga tidak dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis. Kerugian pemanenan air. Adapun kerugiannya memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin. Mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. Memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Beberapa teknik pemanenan air. Saluran peresapan, rorak, embung, mulsa vertikal. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.